Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li dzalika amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم وتراهم إذا شتموا أو ظلموا بشيء من أموالهم يقومون أتم القيام يغضبون أشد الغضب. Jadi kemarin itu kan adapun orang-orang munafik wa amal munafiku wa man dhanfa imanu jiddan fa idza ra'au al munkarati tangan lalu wa ngadaru anfusahum bil a'dari raqiqati allati la yaqumu biha hujjatan indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik itu dan orang-orang yang lemah imannya itu, jika mereka melihat ketidakberesan, kemungkaran, dosa, masalah, mereka mencari-cari alasan untuk dirinya dengan alasan yang ringkih, yang itu tidak akan diterima alasan itu nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Mereka mencari alasan untuk tidak memperbaiki, untuk tidak menyelesaikan masalah itu. Wa tarahum idza syutimu a'udzulimu bisya'in min amwalihim yaqumuna atammal qiyami wa yaghdabuna asyaddal ghadabi. Dan nanti akan kalian lihat orang-orang seperti itu, kalau mereka dicaci maki atau mereka dizalimi, dirugikan dengan sesuatu yang merugikan harta benda mereka, mereka akan menegakkan, mereka akan membela diri dengan pembelaan yang sempurna, dan mereka akan menjadi ghadab, marah dengan ghadab yang besar. Itu ciri-ciri orang yang munafik, naudzubillah min dzalik, dan ciri-ciri orang yang lemahnya iman. Jadi kalau menyangkut diri pribadi itu dibela bisa-bisaan, tapi kalau menyangkut agama Allah itu mereka malas-malasan. Nah, agama itu kan nanti ada pengertian yang khusus maupun pengertian yang umum. Pengertian yang khusus ya apa saja hukum Allah yang dilanggar itu berarti kemungkaran. Secara umum ya apa saja yang buruk itu termasuk kemungkaran. Apa saja yang buruk, tidak baik, jahat, dan seterusnya itu termasuk kemungkaran. Waman fangala mangahum dzalika yukhasimunahu wa yusarimunahu wa yusarimunahu az-zamanat tawila wa la yaf'aluna syai'an min dalika ma'al musirrina 'ala zulmi wal munkari al mudayyi'ina li huquqillah. Maka siapa saja yang berbuat menyertai mereka, maka menyertai mereka itu merugikan mereka. Jadi siapa yang melakukan hal-hal yang
apa mencaci maki atau menzalimi merugikan harta mereka. Maka orang-orang munafik dan lemah imannya kan yukhasimuna akan mengajak bertengkar, yusarimunahu dan jutak mendiamkan az-zamana tawil dengan waktu yang lama. Pokoknya kalau ada orang merugikan dirinya sendiri, marah besar, dijurak, dijak bertengkar. Wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al musirrina 'ala zulmi wal munkari al mudayyi'ina li huquqillah. Dan orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya itu tidak melakukan hal yang sama yang seperti itu terhadap orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang menyia-nyiakan, yang meremehkan hak-haknya Allah. Jadi yang dibela itu cuma kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan bersama. Makanya nanti kan kita fikih itu, kalau seseorang itu hartanya dicuri dan dia melihat pencurinya, hartanya sendiri dicuri orang lain, nah dia boleh menangkap pencuri itu, hanya boleh, tidak wajib. Tapi kalau orang itu melihat pencuri sedang mencuri milik orang lainnya lagi, nah yang melihat itu wajib menangkap pencuri itu. Misalnya Pak Wan melihat duitnya diambil Parman, dicuri misalnya. Pak Wan itu boleh kok menangkap Parman, karena Parman memang mencuri kan gitu. Hanya boleh, tidak wajib. Tapi kalau Pak Wan itu melihat Parman mencuri uangnya Koco, itu Pak Wan wajib menangkap Parman. Ini nggak contoh loh man, berarti tuh. Atau Pak Wan melihat hartanya bersama, milik bersama dicuri oleh Parman, ya Pak Wan wajib menangkap Parman. Tapi kalau hartanya sendiri ya boleh, membiarkan juga boleh. Terus hidup-hidup sedekah ambil sendiri ya boleh. Wa annal mu'minina as-sadiqina 'alal ngaksi min dzalika. Adapun orang-orang yang beriman yang benar-benar imannya itu ya sebaliknya dengan hal seperti itu. Yaghdabuna lillah wa la yaghdabuna li anfusihim. Mereka ghadab karena menyangkut agama Allah, membela Allah dan agamanya, tetapi mereka tidak ghadab, tidak marah kalau menyangkut hanya kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau untuk kepentingan diri sendiri kita ngalah. Kepentingan agama Allah ya jangan mengalah, maksudnya jangan mengalah itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan. Wa yuqatinguna. Ini kan kebanyakan kan kebalikan, menyangkut diri sendiri itu kita serius banget ya. Kalau menyangkut agama Allah kadang-kadang kita ya ngawur, jangan sampai. Jangan sampai. Buat rumah sendiri, ngecat omahe dhewe hati-hati. Ngecat masjid ngawur. Itu jenenge kudune iki seharusnya itu ini enggak contoh. Seharusnya kalau ngecat masjid itu lebih serius karena ini rumahnya Allah. Ngecat omahe dhewe wis sak-sake wong tinggo dhewe. Harusnya itu begitu. Wa yuqatinguna man ngasallahu wa taraka amrahu wa yusarimunahu idalam yakbal al-haqqa wa yansahuna wa yatajawazuna amman dalamahum dan seterusnya. Yuqatinguna man ngasallahu dan tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah.
Jadi memutus hubungan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah itu sudah diusahakan, sudah di segala macam cara, tetap saja orang itu memang niatnya itu secara terbuka durhaka kepada Allah, ya lebih baik tidak berhubungan. Kalau berhubungan, soalnya kenapa tidak berhubungan? Supaya orang itu merasa salah. Kenapa merasa salah? Karena tidak ditemani. Kalau ditemani, dihubungi, ya berarti dia nanti kesimpulannya bisa salah. Oh, berarti yang dilakukan itu dianggap tidak salah nanti. Tapi kalau diputus hubungan terus, loh kok ini orang ini memutus hubungan, jangan-jangan saya salah. Atau akhirnya sadar adalah wataroka amrohu, dan memutus hubungan dengan orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Isarimunahu, dan orang-orang beriman itu juga ya memutus pada orang-orang yang seperti itu. Idalam yakbal al-haqqa, ketika mereka tidak mau menerima kebenaran, ya sudah. Dengan memutus itu berat menunjukkan bahwa kita itu tidak menyetujui masalah itu, tidak menyetujui tindakan orang yang salah itu. Jadi memutus itu kaitannya dengan itu. Menunjukkan rasa tidak setuju kita kepada perbuatan yang tidak benar pada orang tersebut. Yang sahuna ya tajawazuna ngaman zalamahum, dan mereka bernasihat orang-orang yang mukmin yang shadiqin itu, mudah-mudahan termasuk kita, amin. Itu senantiasa bernasihat bermaksud baik dan memaafkan, ngaman zalamahum, atas orang-orang yang zalim kepada diri pribadi orang beriman itu. Kalau menyalahi diri pribadi orang yang beriman, ya dinasehati maksudnya ya diniati baik dan dimaafkan, tidak gampang marah. Ausatamahum, atau terhadap orang-orang yang mencaci maki itu memaafkan, memaklumi, dan berusaha untuk tetap memperbaiki tanpa harus marah-marah atau tersinggung. Fangduru al-farqa ma bainal fariqaini, maka kalian perhatikanlah perbedaan antara dua golongan tadi. Wa kunu ma'a ahsanihim fariqan wa aqwamihim tariqan, dan jadilah kalian bersama yang terbaik di antara mereka, maksudnya jadilah orang yang mukmin yang shadiqin, serta jadilah orang yang menegakkan, jadi golongan orang-orang yang menegakkan jalan kebenaran. Wasta'inu billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Annal arda lillahi, sungguh bumi ini milik Allah. Yurisuha mayyasha min ibadi, dan bumi itu akan diwariskan, diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah di antara hamba-hambanya. Maksudnya itu, teruslah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan khawatir gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar nanti tidak dapat bagian, jangan khawatir. Bumi milik Allah, semua milik Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Wal aqibatu lil muttaqin,
Dan akhir yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari wajibun 'alal kifayati. Kemudian sungguh amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain tidak harus mengerjakan. Fa isaqama bil ba'du minal muslimina saqata al haraju bikiyamihim nganil bakina. Nah, maka ketika di antara orang-orang Islam sudah melakukan, gugurlah dosa-dosa orang-orang lainnya dari melaksanakan. Nah, hukumnya wajib kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan ya sudah gugur wajiban. Waktu at-tawabu bil qaimina faqat. Dan waktu as-sawabu bil qaimina faqat. Sedangkan pahalanya tentu saja dikhususkan kepada orang-orang yang melaksanakannya saja. Jadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dapat pahala, tapi yang lain sudah tidak wajib melakukan karena sudah ada yang melakukan, karena hukumnya fardhu kifayah. Wa haitsu qassaru fihi kulluhum amal ismu wal haraju. Amal ismu wal haraju kullang alimin bil mungkari min apa iki kalimatnya mungkin wahai sekasaru fihi, dan ketika semua orang Islam itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kulluhum ngamal ismu wal haraju. Kulluhum amma al ismu wal haraju. Maka semuanya ikut berdosa dan bersalah. Kulla alimin bil mungkari minhum yastatingu izalatahu wa ini kalimat ini kulla alimin. Kleru ile wahai saqasar fi kulluhum ama al ismu. Dan ketika semua orang Islam itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dosanya menyeluruh kepada semua orang Islam. Wal haraju kullang alimin bil mungkari minhum yastatingu izalatahu wa taghirahu yadin aw lisanin. Sedangkan harajnya, dosa yang lebih besarnya itu ditimbangkan kepada orang-orang yang tahu kemungkaran itu di antara orang Islam itu, yang kalau dia mau itu sebenarnya dia mampu untuk menghilangkannya dan mengubahnya, baik dengan lesan, baik dengan tangan maupun dengan lesan. Kalau di situ ada kemungkaran, ketidakberesan, tidak ada yang mengingatkan, semua dosa. Tapi yang lebih besar lagi dosanya orang yang tahu dan mampu. Kalau mau itu sebenarnya mampu mengubah, tapi tidak mau, dosa lebih besar lagi. Yaitu mengubah dengan tangan maupun dengan lesan. Wa awwalu ma yajibu inda musyahadatil munkari at-ta'rifu
Wa nahyu bilutfin warifkin wa syafaqatin. Adapun permulaan wajibnya amar ma'ruf, permulaan wajibnya mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat kemungkaran itu yang pertama-tama adalah memberitahu bahwa itu mungkar. Jadi diberitahu itu tidak benar. Kalau kita melihat orang itu mengerjakan hal-hal yang mungkar, bikin masalah, kasih tahu itu enggak benar loh. Wa nahyu bilutfin wa rifqin wa syafaqatin, dan mencegah dengan cara halus dan pelan serta penuh belas kasih. Kalau terhadap orang yang belum tahu diberitahu, kemudian dicegah dengan cara halus baik. Ini kira-kira mau tekniknya tahu nanti ya dilihat situasinya. Situasinya kan ini kan salah satu tawaran dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kira-kira kayak begini ya, nanti kondisinya dilihat. Fa in hasala bidzalikal maqsudu, fa in hasala bidzalika al maqsudu, fa in hasala bidzalika al maqsudu wa illa intaqala minhu bil wa'dhi wat takhwifi wal ghilzati fil qawli wat ta'nifi. Kalau dengan memberitahu dan dicegah dengan cara halus lembut serta penuh belas kasih itu sudah berhasil selesai, ya sudah, maksudnya memang menyelesaikan masalah kok. Tetapi kalau dengan hal itu ternyata tidak selesai, tidak nurut orangnya, maka dengan wa'dhu, dengan apa ya, dengan ceramah dan dengan menakut-nakuti, maksudnya menakut-nakuti itu menjelaskan secara rinci bahaya dari hal tersebut. Wal ghidhati fil qauli wa ta'nifi, dan kalau perlu dengan kalimat yang keras, kalimat yang kasar boleh, kalau memang itu tepat. Kalau memang itu sekiranya tepat untuk dipakai. Intinya itu kan maksud tercapai. Nah, cara-caranya ini seperti ditawarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali, salah satunya misalnya seperti ini. Yang penting itu tujuan tercapai, yaitu mengubah keadaan dari mungkar menjadi ma'ruf. Dari buruk menjadi baik, dari maksiat menjadi taat. Intinya kan di situ. Summa ilal mangi wal qahri bil yati wa ghairiha. Kemudian dengan mencegah dan memaksa dengan kekuasaan dengan tangan dan yang lain-lainnya. Mubasyarati taghyiril munkari bil fi'li, dan memberantas kemungkaran dengan perbuatan-perbuatan. Jadi ada kalanya kebaikan itu dipaksakan dengan peraturan kan gitu. Kalau tanpa peraturan nanti rusak, hancur. Nah, yang berhak memaksa itu kan pemerintah. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu dengan peraturan. Misalnya naik motor harus pakai helm, itu dipaksa, itu bukan sukarela. Kalau nggak ada peraturan tentang memakai helm, ya semua orang nggak pakai helm, ya nanti pada jatuh kepalanya garotan. Dipaksa dengan peraturan. Tetapi yang berhak membuat peraturan yang memaksa seperti itu, membuat undang-undang itu kan penguasa. Di Indonesia ya presiden bersama-sama DPR kan itu.
buat undang-undang. Kalau pribadi atau golongan tertentu bikin aturan undang-undang ya nggak bisa. Yang dimaksud dengan wal qahri memaksa bil yadi itu maksudnya dengan undang-undang. Nanti kalau melanggar ada hukumannya. Penguasa kalau negara Indonesia ya eksekutif dan legislatif. Rumah tangga ya penguasanya itu ya suami. Pondok ya penguasanya ya iya. Oke, boleh maksa santri untuk kebaikan. Kandani ngeyel tokke ya boleh. Kandani ngeyel retok ngaji boleh. Dukum di apa? Ya itu kan untuk kebaikan. Karena kalau tidak kadang-kadang memang kita itu harus dipaksa. Enggak dipaksa nanti enggak baik. Sekolahan ya yang bikin peraturan kan ya kepala sekolah. Terlambat 10 menit hukum tidak boleh masuk misalnya. Itu kan peraturan yang memaksa itu. Mencegah kemungkaran dengan paksaan itu. Ya. Mungkarnya apa? Mungkarnya datang terlambat. Kasih tahu berkali-kali oh enggak jalan. Udah bikin peraturannya terlambat. Denda apa hukum apa. Itu maksudnya memaksa itu seperti itu. Tapi tidak boleh pribadi melawan pribadi itu enggak boleh. Golongan melawan golongan juga enggak boleh. Betul. Misalnya pemerintah menetapkan misalnya aliran Syiah itu sesat. Nah, yang mengambil tindakan-tindakan itu harus pemerintah, tidak boleh kelompok masyarakat. Ahmadiyah itu sesat. Yang menetapkan gitu kan pemerintah. Masyarakat atau kelompok masyarakat boleh usul ada pemerintah, boleh memberi masukan. Tapi keputusannya ada pemerintah, kemudian pelaksanaan dari keputusan itu ya hanya pemerintah yang punya hak, bukan pribadi atau golongan. Kacau nanti kalau begitu. Misalnya Ammarut batani al-ulatani at-ta'rifu bil lutfi wal wa'du wat takhwifu fauma ngamatani. Adapun dua tingkatan yang pertama yaitu memberitahu dengan lembut dan menasihati serta menakut-nakuti. Maka itu sifatnya umum. Wal ghalibu fihima al istitangatu. Adapun melakukan dua hal itu secara umum ya mampulah semua orang. Orang mampulah beritahu, memberi nasihat yang halus lembut. Itu pribadi per pribadi pasti mampu. Kalau sistemik ya itu ya harus ada jenjangnya, ada aturan mainnya. Wa muta'il ngaji nganuma muta'alilun wa mu'tadirun wa mu'tadirun fil aksari bima la yaqumu bihi mudrun. Dan orang-orang yang lemah dalam kedua hal tadi memberitahu dengan halus, mengingatkan, menakut-nakuti, maksudnya menjelaskan resiko dari keburukan itu kan semua orang mampu. Kalau orang merasa lemah melakukan hal itu dan mencari-cari alasan dalam itu hanya mencari-cari alasan untuk tidak mau melakukannya. Harusnya semua orang bisa. Hanya memberitahu kok. Ini ada orang minum
minuman keras. Diberitahu. Kalau sekiranya orang itu belum tahu ngono lho yang minum itu. Kalau sudah tahu ya dikandani malah ajak kerengan ya repot. Kalau memang orang itu belum tahu diberitahu. Ini haram itu, dijelaskan begini begitu dengan halus. Tapi kalau orang itu ya sudah tahu bahwa itu haram, ya wes tinggal lunga ya piye meneh. Yang boleh mengambil tindakan kan polisi, bukan pribadi per pribadi. Ini kayak gitu. Tapi kalau itu di wilayah kekuasaan kita ya wajib. Misalnya ayah terhadap anak, ada anaknya narkoba, kuandani ngeyel ya samplak kudune kan ngono to. Karena itu anak itu kan wilayahnya ayah, rumah tangga to. Wilayah masyarakat umum ya itu urusannya Pak Duko, Pak RT, penguasanya di situ. Pak RT nggak berani, Pak Duko nggak berani laporkan polisi. Polisinya ya nggak berani. Ya, mungkin nampa duit, jewani ya wah. Misalnya itu. Masalah ini saya durunge amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Sebelum itu sebenarnya secara umum itu orang Islam itu mengamar ma'ruf nahi mungkari diri sendiri aja belum ya. Malah sukanya mengamar ma'rufi orang lain, diri sendiri tidak. Mulai dari ya pelan-pelan tuh dari cara berpikir, gaya hidup. Nah, semua yang kita lihat itu kan sebagian besar kan memprovokasi kita untuk hidup dengan cara tidak Islam. Padahal hidup dengan cara tidak Islam itu ya pasti itu akan membuat kehancuran. Tapi kalau cara hidup dengan Islami itu mesti cocok dengan peraturan di negara manapun. Nah Islam itu ngajar yang baik, yang benar aja. Tetapi kalau peraturan di negara manapun itu pasti tidak pernah bisa mencakup semua yang benar dan yang baik. Ya, lewat TV, lewat internet, lewat pemandangan di jalan, di mall, di sopo-sopo kan ngajari yang tuh. Jadi sebelum amar ma'ruf nahi mungkar pada orang lain ya kita perhatikan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yo nek temandang ki rasah diketok-ketokke san, temandang ketok-ketok. Ra tau temandang blas terus temandang pisan ketok-ketoke wah sepet banget roh wong iki jenenge kan riyak to. Dene salah telat atau salah telat pisan yang ngarep dhewe sebah ngono. Kancane sebah aku ya sebah ngono lho san. Kebaikan itu enggak usah dikasih dilihat-lihatkan orang, enggak usah dipamer-pamerin. Orang yang suka pamer kebaikan itu orang munafik san. Betul loh. Berbuat baik aja terus enggak usah, kalau perlu itu tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri, kecuali Allah, para malaikat. Betul loh. Ora disonyol-sonyol ke. Wah, ini jadi kebiasaan buruk nanti kayak gitu. Wong iki kan agak kebiasaane tambah yang tok ning pondok iki to. Aku kuwatir nek nular-nulari ngono. Ora usah diketok-ketokke berbuat. Nyapu barang ora diketok-ketokke. Sesuk nyapu ning ngarepe raiku to, mah kesapu raiku to. Ora usah diketok-ketokke ngono kuwi. Gitu loh. Jangan, kalau bisa itu kebaikan itu disembunyikan. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita, sembunyikan pula kebaikan kita. Yang wangi itu disembunyikan tetap ketahuan, yang baik itu ketahuan.
Ya ketahuan Allah jelas, ketahuan malaikat jelas, ketahuan Rasulullah jelas, ketahuan guru-guru kita yang sudah meninggal jelas, para wali juga melihat, setan ya do ngetke, ya saya kurang apa penonton. Ya, bahaya itu. Terus-teruskan ngono pisan. Merasa diketok-ketokke berbuat baik. Biasanya ya berbuat elek ora diketokke ndrek-ndrek. Saiki berbuat apik ya ora usah diketok-ketokke. Ngono lho. Minimal ngono kuwi. Terus rasa diketok-ketokke wis ketok. Aku ngerti Irsad gene sinau maca kitab ngene ngerti. San ra tau nduduke nek ana aku liwat terus buka kitab terus tok buka kamus. Urung tau ngono ki ndelik. Nek aku weruh malah isin Irsad kuwi. Hihi, malah guyu to. Ya kudune iki kira-kira ngono kuwi ya kuwi urung sempurna sih contoh yang belum sempurna. Tapi kira-kira itu lah nek ndres barang ki keconangan ki ra apa-apa ning ora usah digawe keconangan. Berusaha ben keconangan, aku tak ndres ben keconangan ngojo. Aku tak berbuat baik ben dilihat ngojo. Itu loh. Jangan itu riak itu. Riak mah dosa. Biasanya rata salat sunat to. Buane ta diseneni salat sunat diketok-ketokke malah pamer malah dosa musyrik. Riak arya syirkul asghar. Riak itu musyrik kecil. Maksudnya orang mengandani tambayong, tambayong iki orang karuan gugu dikandani kan. Aku iki ngandani liya-liyane ngono lho San. Mbok yakin aku nek dipoling iki kanca-kancae do ra seneng ngono San. Soale mau salat maghrib ning arep dhewe takono kaca sepet iki biasane nang mburi telate gaya. Mending ngono kuwi ngono lho. Karena aku kepengin tampil, kepengin terlihat. Tapi kalau kamu itu lillahi ta'ala walitibangi rasulihi karena semata-mata karena Allah dan mengikuti Rasul, mengikuti jalan Rasulullah wa ustadzi dan guru-gurunya, ya orang melihat itu akan suka. Itu yang mendekati keikhlasan. Betul loh? Terutama nggon ibadah yang mahdoh itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini barang anyar iki, terus terang sebelum-sebelumnya nggak ada kayak begini itu. Nggak ada, ini baru ini ada pengarang lagu satu ini yang memberi contoh. Iki bahaya iki wingi-wingi ketake ora ana ya santri sing ngene iki sing riak niki. Lagi kok ana maha guru riak. Riak toh. Ini harus dibahas secara khusus. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kerja bakti barang susah ngono kuwi kan arep kerja bakti to Idul Adha ben beleh. Nek aku liwat ketok sregep. Bar aku ora liwat terus ngerokok. Aku liwat sregep meneh. Jangan begitulah sregep wae, Pak. Nek kesel leren rokok kira apa-apa, ngono lho. Bagus jenenge capek istirahat itu enggak apa-apa. Pas temandang pas aku ra weruh ki ya ora apa-apa wong dipirsani Allah. Luwih kacau meneh aku weruh wae tetep konyol lah kuwi luwih elek. Luwih elek meneh nek kuwi jenenge nantang ngono. Nek nifak iki kan ora nantang kuwi, ya menyepeti ngono to. Apa kae? Riya itu nyepet-nyepeti moto tur ya mung rentuk apa-apa mung entuk dosa. Iki riya. Ning kuwi ora tekan nantang kuwi ngono. Nek ket mau ora temandang aku liwat malah udut terus disebulke raiku. Aku nantang kuwi jenenge. Ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastatinguhu.
Jurna wedokan iki nek ning jero pondok iki aja mlirik ngono lho kowe. Wah, jan kene iki. Ya iki ning jero pondok ya. Apa ya pondok iki saiki tak bersihkan saka perempuan, ya ta. Itu tak kon nggo cadar ngono lho. Repot anu iki gara-gara anu apa? Anu mon. Ana hotspot iki apa ya? Aduh, malu dong kamu. Ini pondok itu kebuak malaikat sih. Kowe nglirik cewek ning njaba san. Dosane 10. Ning jero pondok dosane mung 1 triliun kok. Ngono lho. Jadi mulailah dari hal-hal seperti itu. Ora sah piye-piye. Nah, karena itu nek pancen internet ki marake ngerusak pikiran, ya hentikan. Hentikan. Rasa buka internet 40 tahun buka isar mati ya. To mripate wis nek umure 100 piro ngono kan ya iso anu to iso ora weruh to mripate. Ora weruh kae dadi buka internet kok mengireng ya ora weruh apa. Aduh. Santri-santri baru itu juga semua diingatkan itu. Di sini kan tiap hari ya ada perempuan. Perempuan ngaji kan ada, pokoknya dino Rebo sore, Setu sore. Tiap hari juga di sini ya ana perempuan, yang bojoku ya wedok je. Nek entuk bojo lanang ngono ta ya bojoku ya wedok, anakku ya ana sing wedok. Misalnya. Jadi nek neng pondok we ora beres apa meneh nang njaba pondok. Pondok itu kan benteng. Lo sesuk nek ana kebo wedok barang iki sing tuku Pak Anake aja dilirik. Sok tuku kebo wedok arep korban lho. Kebune cewek. Aku wis sarap nek gitu. Aduh, anggere Parman kok menelan ludah terus. Aku kuwi jatuh cinta karo kebo. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ya San. Wis iki jan membawa madhab sesat yang baru tak pikir aku. Belum tahu ya ono santri kok pisan masalah itu. Santri biasanya lemes-lemes wong do ra ndedit ta. Wong tuane ora duwe ya Man ya Parman. Ngelirik cewek serak kuat wong matane kurang vitamin A ta. Ngomah. Apa meneh nang jero masjid, wae luweh dosa meneh. Wis nang jero pondok, isih nang jero masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ana pondok perempuan piye? Aku dan kasih ya mau tidak mau ya membuat pondok pesantren untuk perempuan-perempuanan gitu. Nah, ini mumpung urung ana pondok pesantren perempuan, kok nek pondok pesantren perempuan itu mesti perawan-perawan akeh banget anu ta. Iki lho, saiki dilatih. Ya mau tidak mau kan berinteraksi. Dan banyak pondok pesantren putra-putri itu tidak saling melirik, tidak saling. Bahkan sudah mau dinikahkan aja tidak saling lirik. Sudah dinikahkan rupane sing wedok ora ngerti gitu. Wong ketika dinikahkan sing wedok kon ning jero, selesai menikahkan sing wedok kon metu dudu sing lanang gitu. Sing lanang geblak semaput gitu. Itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi itu. Anu Kang Prayit ya. Sing ceritanya Kang Prayit dhewe, wow temokke karo bojoku. Wah, semaput ta.
Dijodokke kon njaluk dijodokke karo Pak Ki Kadep ya Pak Ki Kadep. Nek aku njodokke sing penting agamane lho, ra rupane ya. Gelem purun. Nurut jawabke tenan. Ora weruh sing wedok. Pas dijawabke iki sadurunge dijawabke iki ora ditokke sing wedok. Jere itu rampung ijab qabil tu nikah wa tazwijaha bimahril mazkur halan ndonga apa wae. Rampung sekali mantane wedok kene metu salaman karo sing lanang. Sing lanang jegagi sama. Teganya. Tapi ya, akhirnya ya terjadi percintaan yang luar biasa. Dia bercakap itu cerita ketika istrinya sudah meninggal karena bangga dengan istrinya. Senajan dari segi fisiknya itu benar-benar mengagetkan. Menakutkan sebagaimana Ashabul Kahfi keluar dari gua. Tapi pada akhirnya happy ending. Ngono iki lho, iki berarti belas rang lirik ta kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya mungkin arep ana kegiatan meneh, melibatkan orang luar meneh, karyawan-karyawan meneh gitu. Dan mungkin pesertanya juga nah, kemarin tuh paling di antara 7.000 orang itu hanya cuma 5 sampai 10 orang karyawan perempuan. Nah, sesuk itu mungkin oke ternom-nom ngono lho. Iki kudu dilatih man Parman. Nah, tuku kacamata jaran. Nah, tuku kacamata riben ngono. Nek nglirik ra ketok to nek nggo riben gitu. Tak ingetke ngetane belane ndono. Jero bondo. Iki aku sudah memperingatkan loh. Nah, saya kalau ketahuan berkali-kali ketahuan terpaksa ning kene syaraté mondok ming tak matane tak pitet terus. Oleh mondok ning matamu tak pitet terus. Kecuali pas ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastatingu wa yatamakanu minhu. Ini penting itu tak ceritake ini ben sing do nyetel nang YouTube ngerti ngono lho. Kadang-kadang itu santri pun sudah jadi santri wae ya kelakuannya tidak lebih baik dari orang yang tidak ngaji. Ngono. Meskipun seharusnya dan umumnya kebanyakannya santri kan mesti lebih baik daripada orang yang tidak ngaji. Itu dalam hal-hal tertentu bisa jadi lebih buruk daripada orang yang tidak tahu agama sekali. Makanya kita ceritakan untuk kita itu supaya waspada. Orang yang di luar pesantren yang takut dengan pesantren itu biar tidak terlalu takut. Oh ternyata santri ya ada yang macam-macam juga ya. Kadang-kadang kan kamu kok nggak pernah ke pondok kan udah kenal sama Pak Kiai takut tuh saya masih penuh dosa masih kotor lah wong santrine wae ana sing kotor ngono to yang bendina nang jero pondok malah ngono to ya nek ngono ki kasuse ngono iki padha-padha kotor kan masih lebih baik orang yang di luar pondok nek ngono rasa mondoke metu kabeh wae. Ya berarti tidak berani mengambil tantangan. Dalam pondok kan mengambil tantangan dari Allah. Kalau bisa melewati, ya mulya dunia akhirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastatingu wa yatamakanu minhu fil aksari illa man badala nafsahu lillahi ta'ala wa jahada bimali wa nafsihi fi sabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.